sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Uling Putih bertarung sengit dengan Aryo Saloko. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Aryo Saloko sedang berjalan-jalan dengan Endang Widuri mendekati hutan di tepi desa, tiba-tiba muncullah sepasang uling dari Rawapening. Mereka memang sengaja mencegat Aryo Saloko dan Endang Widuri. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Tuan muda, tiba-tiba uling kuning masih meneruskan. Sepeninggal tuan, jangan tuan cemaskan gadis tuan itu. Meskipun kami sudah tidak semudah tuan, namun kami akan berusaha untuk memeliharanya baik-baik. Widuri menjadi muak mendengar perkataan itu, apalagi ketika kemudian disusul dengan suara tawa mereka yang mirip ringkik kuda yang sudah hampir gila. Namun Widuri masih dapat menahan dirinya. Ia menyerahkan segenap persoalan kepada Aryo Saloko. Namun Aryo Saloko pun menjadi marah mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati itu. Maka dengan lantang ia pun menjawab, "Sepasang uling yang baik, terima kasih atas berita yang telah kau sampaikan kepadaku, dan terima kasih pula atas perhatianmu terhadap diriku, sehingga untuk seorang anak-anak kau berdua telah memberikan waktu yang cukup banyak serta tenaga yang besar sekali. Dengan demikian aku merasa mendapat kehormatan dari sepasang orang perkasa. Meskipun demikian, baiknya kau pertimbangkan sekali lagi, apakah kau ingin meneruskan rencanamu itu, ataukah lebih baik kau tetap menjadi perampok kecil-kecilan yang bersarang di Rawapening?" Pasang uling itu terkejut mendengar jawaban Aryo Saloko. Sindiran itu sudah jelas bagi mereka bahwa Aryo Saloko sama sekali tidak gentar menghadapinya. Meskipun mereka telah memperhitungkan bahwa anak itu pasti tidak akan menyerahkan lehernya begitu saja, namun mereka sama sekali tak menduga bahwa anak itu berani merendahkannya. Karena itu dengan suara yang keras parau, Uling Putih menjawab, "Hati-hatilah kau bicara anak muda, supaya aku tidak membiarkan kau menderita pada saat ajalmu datang." Aryo Saloko sama sekali tidak memperdulikan ancaman itu. Jawabnya, "Sebaiknya kau kembali saja ke Rawapening. Lebih baik kau menghadap Paman Nembusoro dan minta menjadi pekadeknya. Kau akan mendapat jaminan seumur hidupmu. Kau tidak akan kelaparan." "Tutup mulutmu," bentak uling kuning sambil melangkah maju. Ternyata darahnya agak lebih panas dari kakaknya. "Berlututlah dan minta ampun, supaya kau tidak mengalami siksaanku." Aryo menatap mata uling kuning itu dengan penuh kebencian. Dengan dada menengadah ia menjawab, "Maaf uling kuning, aku tidak bisa berjongkok dan minta ampun. Kalau kau telah biasa melakukan itu, kau sajalah yang berjongkok dan minta ampun." Darah uling kuning maupun uling putih menjadi mendidih karenanya. Tapi pada saat uling kuning hampir saja lupa diri dan meloncat menyerang, tiba-tiba terpandanglah olehnya Endang Widuri. Karena itu tiba-tiba ia mengurungkan serangannya.
Bahkan kemudian ia menoleh pada Uling Putih sambil berkata, "Apa yang harus kita lakukan terhadap anak yang telah menghina kebesaran nama sepasang uling dari Rawa Bening ini, Kakang?" Uling Putih yang telah marah itu menjawab, "Menyingkirlah, biar aku saja yang menyayat kulit mukanya dan akan aku biarkan ia hidup sampai matahari terbit esok." Ancaman itu sungguh mengerikan, suatu siksaan yang tiada taranya. Namun Arya Saloka sama sekali tidak gentar. Ia masih berdiri dengan dada menengadah menghadapi setiap kemungkinan, juga kemungkinan untuk disayat kulit wajahnya dan dibiarkan hidup sampai besok. Dalam pada itu Uling Kuning tersenyum di dalam hati. Memang sebenarnya ia ingin menyerahkan Arya Saloka kepada kakaknya, sebab ia lebih tertarik untuk menangkap gadis yang menjelang dewasa yang datang kepadanya seolah-olah hadiah dari langit. Meskipun demikian, ia masih berpura-pura berkata, "Apakah Kakang perlu menanganinya sendiri?" Uling Putih menjawab, "Biar puas hatiku, jangan kau ikut campur." Uling Kuning mundur selangkah. Matanya dengan liar merambat ke segenap bagian tubuh Endang Widuri, tubuh yang tepat pada usia kemekaran menjelang masa remaja. Sementara itu Uling Putih telah siap. Dengan wajah yang mengerikan, ia melangkah maju. Selangkah demi selangkah, tangannya yang panjang telah siap sepenuhnya untuk merobek-robek kulit Arya Saloka. Arya Saloka pun segera mempersiapkan dirinya. Ia harus melawan uling itu mati-matian, sebab ia tahu betul bahwa sepasang uling Rawa Bening adalah orang-orang yang hampir seluruh hidupnya diwarnai oleh noda-noda yang hitam kelam. Karena itu Arya Saloka berpendapat bahwa ia harus mencoba untuk dapat memusnahkannya. Tapi ia masih belum dapat mengukur apakah ilmu yang selama ini dipelajarinya akan cukup mampu untuk melawan Uling Putih itu. Namun dalam pada itu yang tergores di dalam hatinya adalah perbuatan yang baik-baiknya sebagai suatu pernyataan kebaktian yang tulus kepada sesama. Tetapi yang masih sedikit mengganggu pikirannya adalah Endang Widuri. Ia melihat suatu tanda-tanda yang mencemaskan pada Uling Kuning. Ia melihat bagaimana cara Uling Kuning itu mandang Endang Widuri. Karena itu maka mau tidak mau ia merasa bertanggung jawab pula atas keselamatan gadis itu. Uling Putih kini sudah dekat berdiri di depannya. Giginya gemertak di dalam mulutnya yang terkatup rapat. Tetapi saat kemudian terdengar ia menggeram, "Tidak sia-sia aku berdua tinggal untuk beberapa hari di sini. Sekarang aku akan puas menghisap darahmu." Arya Saloka tidak menjawab, tapi ia menarik kaki kirinya setengah langkah surut. Bersamaan dengan itu Uling Putih meloncat dengan garangnya menyerang dada Arya Saloka. Cepat Arya Saloka menekuk lutut sambil membungkukkan tubuhnya. Sementara itu tangannya menyambar lambung lawannya dengan gerak yang mendatar. Dalam pada itu Arya Saloka menjadi terkejut sendiri dengan gerakannya, sebab tiba-tiba ia merasa seolah-olah ada tenaga kuat yang mendorong dari dalam. Tenaga yang selama ini seolah-olah tersembunyi. Bahkan dalam gerakannya itu terasa benar bahwa segala sesuatu di dalam tubuhnya telah berubah. Mungkin itulah yang dimaksud dengan penyempurnaan tata nadi yang dilakukan oleh orang berjubah abu-abu. Dan dengan demikian geraknya menjadi cepat dan kuat. Uling Putih terkejut melihat kecepatan gerak anak itu. Bahkan ia terkejut pula ketika melihat tangan lawannya menyambar lambung. Karena ia sama sekali tidak menduga bahwa hal yang demikian akan terjadi, maka ia pun kurang mempersiapkan dirinya. Ia mengira bahwa anak itu hanya dapat berloncat-loncatan sedikit
Ia tidak tahu bahwa Arya Saloka dalam perkelahian seorang lawan seorang telah dapat mengalahkan Sawung Sariti. Sebab Sawung Sariti sendiri selalu mengatakan bahwa ia harus bertempur menghadapi beberapa orang yang datang membantu Arya Saloka. Dengan demikian, Uling Putih itu tidak sempat berbuat lain daripada membentur tangan Arya Saloka. Uling Putih menarik kaki kanannya, kemudian memutar tubuhnya dan menghantam lengan lawannya itu dengan kedua belah tangannya. Arya Saloka masih belum dapat menguasai geraknya sendiri sebaik-baiknya. Sebab sejak ia bertemu dengan laki-laki aneh yang berjubah abu-abu serta menidurkannya di dalam semak-semak, ia belum pernah mencoba tenaganya. Ini adalah yang pertama kalinya ia dapat melihat akibat dari kejadian malam yang mendebarkan itu. Karena itu ia tidak dapat menghindarkan diri dari benturan yang terjadi. Benturan antara lengannya dengan kedua tangan Uling Putih. Akibatnya di luar dugaan Uling Putih dan Arya Saloka sendiri. Uling Putih yang pada dasarnya memandang rendah kepada lawannya sengaja tidak mengerahkan segenap kekuatannya, sebab ia mengira bahwa sebagian tenaganya saja ia akan mampu mematahkan lengan anak yang dianggapnya terlalu sombong itu. Tetapi yang terjadi sama sekali tidaklah demikian. Tenaga tangan Arya ternyata besar sekali, sehingga Uling Putih terdorong surut beberapa langkah, sedang Arya sendiri tetap tidak bergeser dari tempatnya. Mengalami peristiwa itu, dada Uling Putih seolah-olah menyala karena hatinya yang panas. Di samping perasaan heran yang tak habis-habisnya terhadap kekuatan tenaga anak yang dianggapnya tidak lebih dari seekor kelinci yang lemah itu, juga bergelora di dalam dadanya suatu perasaan malu, marah, dendam, dan nafsu bercampur baur. Karena itu maka segera ia mengerahkan segenap perhatiannya untuk satu tujuan, membunuh dan menyayat-nyayat putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru itu. Demikianlah dengan garangnya ia menyerang kembali. Serangan yang datang menggelombang dengan dahsyatnya. Arya Saloka pun kemudian melayani dengan tangguhnya. Ia telah mewarisi hampir segenap jenis unsur-unsur gerak dari perguruan Pengging, ditambah dengan tata nadinya yang telah disempurnakan. Dengan demikian anak muda itu seolah-olah dapat bertempur seperti burung elang di udara, menyambar-nyambar dengan garangnya. Tapi kemudian ia mampu pula bertempur laksana banteng yang tangguh, kukuh, tenang, dan meyakinkan. Uling Kuning dan Endang Widuri berdiri terpaku menyaksikan pertempuran itu. Pertempuran yang berjalan dengan sengitnya, yang sekali waktu berjalan cepat tetapi kemudian menjadi lambat, namun penuh dengan ketegangan yang mendebarkan. Uling Kuning yang mula-mula menjadi sangat gembira ketika kakaknya bermaksud untuk membunuh Arya Saloka dengan tangannya sendiri, karena dengan demikian ia dapat berbuat leluasa atas gadis cantik itu, kemudian terpaksa mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Bahkan kadang-kadang timbullah kecemasan di hatinya, sebab kadang-kadang ia melihat serangan Arya Saloka seperti air yang mengalir dengan derasnya, melanda setiap usaha yang akan merintanginya. Untunglah bahwa Uling Putih adalah seorang yang penuh dengan pengalaman bertempur. Dalam keadaan-keadaan sulit ia masih mampu untuk membebaskan dirinya. Namun dengan demikian anggapannya terhadap Arya Saloka telah berubah. Ia kemudian menganggap anak muda itu seorang lawan yang berbahaya tak henti-hentinya, yang rasa-rasanya datang dari segenap penjuru. Dalam keadaan yang demikian Uling Putih harus memeras keringatnya untuk dapat mencapai titik keseimbangan. Namun agaknya anak muda itu benar-benar luar biasa. Meskipun Uling Putih telah berusaha membentengi tubuhnya dengan
gerakan-gerakan yang cepat dan berubah-ubah, tetapi ia tidak bisa menutup mata atas suatu kenyataan bahwa dadanya menjadi semakin sesak oleh pukulan-pukulan Aryo Saloka yang meluncur seperti tadit menyambar tanpa dapat dihindari. Bahkan beberapa kali ia tidak dapat berhasil membebaskan diri seluruhnya atas serangan-serangan kaki lawannya yang masih sangat muda itu. Meskipun Uling Kuning melihat kenyataan itu, namun ia terlalu mengagumi kakaknya, seperti ia mengagumi dirinya sendiri yang seolah-olah tak seorang pun dari angkatan sebayanya, apalagi anak-anak seperti Aryo Saloka, akan mampu mengalahkannya. Karena itu ia tidak mengalami sendiri tekanan-tekanan maut yang mendesing-desing di telinga. Ia tidak sedemikian mencemaskan keadaan Uling Putih. Bahkan tiba-tiba ia teringat kepada kepentingannya sendiri, kepada gadis yang berdiri tak seberapa jauh darinya. Dengan sudut matanya sekali lagi ia mandang Endang Widuri yang masih asik melihat pertempuran antara Aryo Saloka dan Uling Putih. Dan sekali lagi dada Uling Kuning itu bergetar. Kalau saja ia nanti berhasil membawa anak itu ke Rawa Pening, pasti akan merupakan barang yang sangat berharga di daerah yang bersekat dari pergaulan. Berbeda dengan daerah Nusa Kambangan, pusat kerajaan ular laut yang tampan, di mana terdapat berpuluh-puluh gadis korbannya yang disimpan di sana. Berbeda pula dengan cara hidup Simorudro Mudo dari Gunung Tidar, yang seolah-olah tidak kehilangan tingkat tata pergaulan hidup manusia yang wajar, di mana laki-laki dan perempuan dibiarkan mengalami suatu kehidupan yang buas dalam segala segi-seginya. Karena itu maka kemudian perlahan-lahan perhatiannya berkisar dari titik pertempuran kepada Endang Widuri. Bahkan kemudian ia pun menggeser kakinya setapak demi setapak ke arah gadis itu. Ia ingin menangkapnya di tempat itu pula. Dengan demikian, kecuali ia akan mendapat sesuatu yang dianggapnya permainan yang menyenangkan, sekaligus ia dapat mempengaruhi perhatian Aryo Saloka. Dengan demikian, secara tidak langsung ia sudah membantu kakaknya. Sebab sedikit saja Aryo Saloka lengah, maka kakaknya pasti akan mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ketika ia sudah mendapat keputusan bulat atas rencananya itu, Uling Kuning tersenyum-senyum sendiri. Ia memastikan bahwa rencana itu akan berhasil menangkap Endang Widuri dan sekaligus menyebabkan Aryo Saloka binasa. Sementara itu pertempuran berjalan semakin sengit. Aryo Saloka terpaksa mengakui ketangguhan lawannya. Taulah ia sekarang mengapa ayahnya dahulu tidak tergesa-gesa bertindak terhadap kedua orang yang berbahaya itu. Pada waktu itu pasti ayahnya sedang mempersiapkan segala kemungkinan serta perhitungan-perhitungan yang masak. Ternyata kedua orang itu benar-benar luar biasa. Untunglah bahwa pada saat itu ia telah banyak menerima tuntunan langsung atau tidak langsung, sehingga dengan demikian ia dapat melawan Uling Putih dengan sebaik-baiknya. Bahkan kemudian ternyata bahwa ia berhasil mendesaknya, apalagi setelah ia mengalami pijatan-pijatan di seluruh permukaan tubuhnya. Terasa sekali betapa ia bertambah segar, kuat, dan lincah. Tenaganya dapat melontar bebas tanpa suatu rintangan. Uling Putih kemudian mengumpat-umpat di dalam hati. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Aryo Saloka memiliki keteguhan serta ketangguhan yang sedemikian besarnya. Karena itu ia menjadi bertambah marah. Dikerahkannya segenap ilmunya. Tetapi ia harus menghadapi suatu kenyataan bahwa setelah ia memeras diri, ia tetap tidak mampu untuk menundukkan lawannya. Akhirnya ia menjadi gelisah. Bahkan ia mengharap agar adiknya melihat kesulitannya. Ia tidak dapat berteriak memintanya ikut bertempur.
sebab ia masih memperhatikan harga dirinya. Namun apabila keadaan memaksa, ia tidak akan pedulikan lagi. Apalagi dengan demikian ia dianggap licik atau apapun. Tapi sebelum ia benar-benar minta adiknya menolongnya, dalam sekilas ia melihat uling kuning perlahan-lahan mendekati gadis kecil yang sedang asik melihat perkelahian itu. Dalam pada itu timbullah suatu harapan padanya. Mudah-mudahan gadis itu ditangkap oleh adiknya. Kalau gadis itu kemudian menjerit saatnya tiba, Aryo Saloka pasti akan lengah. Dan pada saat itu saat yang sebaik-baiknya untuk menghancurkannya. Pada saat itu malam telah turun perlahan-lahan. Warna-warna merah di langit telah lenyap disapu oleh warna-warna kelam. Bulan telah memulai menampakkan dirinya di antara taburan bintang-bintang. Awan yang tipis bertebaran di sana-sini menghias langit. Perhatian Endang Widuri sebenarnya memang sedang tertumpah pada perkelahian sengit antara Aryo Saloka melawan uling putih. Dengan keheran-heranan ia melihat Aryo Saloka melontarkan diri, membelit dan kemudian meloncat dengan garangnya menghantam lawannya. Tapi ia mengerti pula bahwa uling putih pun mempunyai kekuatan yang cukup untuk dapat mempertahankan dirinya. Ia bergerak setapak-setapak, bergeser, meloncat dan berputar untuk menjaga agar ia tetap dapat menghadapi Aryo Saloka yang seperti bayangan saja. Sekali muncul di sana, kemudian muncul di tempat lain. Kalau saja lawannya bukan orang yang cukup kuat, maka ia pasti akan menjadi pening dan kebingungan. Semakin lama pertempuran itu menjadi semakin seru. Aryo Saloka semakin mendesak lawannya pula. Lihat peristiwa itu, Endang Widuri menjadi gembira, sehingga gadis itu tersenyum-senyum sendiri. Bahkan ia kadang-kadang bergerak pula seperti anak-anak mendengar gamelan. Sekali ia bergeser maju, sekali ke samping, bahkan kadang-kadang ia meremas-remas tangannya sendiri dengan kuatnya. Tetapi ketika uling putih telah benar-benar terdesak, tiba-tiba tangannya menarik tali yang membelit pinggangnya. Demikian tali yang besar itu terurai, nampaklah bahwa sebenarnya yang membelit pinggangnya itu adalah sebuah cemeti. Aryo Saloka tertegun melihat cambuk yang lemas di tangan uling putih. Ia tahu benar bahwa cambuk itulah senjata andalannya. Dengan demikian ia harus berhati-hati menghadapinya. Ketika itulah uling putih menyerang dengan serangan cambuknya berdesing-desing. Dengan dahsyatnya, sebuah sambaran mendatar mengarah ke dada Aryo Saloka. Dengan tangkasnya, Aryo membungkuk dalam-dalam, serta dengan sekali berputar kakinya menyambar perut uling putih. Namun uling putih sempat menarik dirinya setapak mundur. Bersama dengan itu ia telah sempat menarik cambuknya mendatar pula. Kali ini Aryo tidak dapat membungkuk lebih rendah lagi, tetapi ia harus melompat mundur. Uling putih tidak mau memberinya kesempatan. Dengan loncatan yang panjang ia memburu Aryo sambil mengayunkan cambuknya sendal pancing. Aryo yang mengetahui betapa bahayanya yang mengancam apabila ia sampai terkena pukulan itu segera melompat ke samping, melompat dengan cepatnya maju dekat sekali dengan lawannya. Dengan sekuat tenaganya ia menghantam dada lawannya. Uling putih terkejut melihat gerakan yang cepat dan tak terduga-duga itu. Dengan tangan kirinya ia mencoba menahan tangan Aryo, dan tangan kanan memutar cambuknya cepat untuk menyerang dalam jarak yang pendek itu. Demikianlah dengan kerasnya tangan Aryo menghantam tangan kiri uling putih yang mencoba melindungi dadanya. Pukulan itu demikian kerasnya sehingga terdengarlah uling putih mengaduk tertahan. Tangan kirinya ternyata tidak mampu menahan tekanan tangan lawannya, sehingga bagaimanapun juga terasa sesuatu mendesak dadanya. Desakan itu demikian kuatnya
sehingga ia terlontar mundur dan kemudian jatuh terguling. Tetapi dalam pada itu Uling Putih agaknya memang ahli memainkan senjatanya. Meskipun pada saat itu Aryo berdiri hampir melekat tubuhnya, ujung cambuknya berhasil juga menyentuh pundaknya, sehingga terasalah betapa nyerinya dan bahkan terasa bahwa kulitnya terkelupas. Aryo menyeringai menahan pedih. Tanpa disengaja tangannya meraba tempat yang terluka itu. Terasa betapa darahnya yang hangat mengalir, dan pada itu Uling Putih segera melenting berdiri. Namun terasa betapa dadanya semakin sesak. Baik Uling Putih maupun Aryo Saloka telah mencapai puncak kemarahannya. Mereka masing-masing telah merasakan betapa tubuh mereka telah berhasil disakiti oleh lawannya. Maka terdengarlah Uling Putih menggeram penuh dendam. Matanya yang menyala merah menjadi semakin liar. Aryo Saloka pun kemudian menggigil karena kemarahan. Jantungnya berdebar keras sedang tangannya bergetaran, siap untuk menghancurkan lawannya. Uling Putih yang telah dapat menguasai dirinya kembali segera melangkah maju. Ia telah melihat hasil serangannya pada lengan lawannya. Dengan demikian ia menjadi sedikit berbesar hati. Mudah-mudahan luka di tangan Aryo itu dapat mempengaruhi keteguhan hatinya. Tetapi ia salah harap. Karena luka itu Aryo malah menjadi semakin garang. Bahkan tiba-tiba tangannya yang gemetar telah menggenggam pusaka kebesaran tanah pertikan Banyu Biru, Nyai Bancak. Demikianlah pertempuran itu berkobar kembali. Cabuk Uling Putih berputar seperti baling-baling, bergulung-gulung seolah-olah ingin melibas lawannya dan membenamkan ke dalamnya. Demikian dahsyatnya Uling Putih memainkan senjatanya, sehingga terdengarlah angin mendesing-desing, menggoyang daun-daun pepohonan di sekitarnya, serta merontokkan daun-daun kering yang sudah tidak mampu lagi berpegangan di batang-batangnya lebih erat lagi. Tetapi ia berhadapan dengan murid keturunan dari perguruan Pengging yang telah mengalami pembajaan diri yang luar biasa beratnya, bahkan telah mendapat pertolongan dari seorang ahli tata nadi memperbaiki letak otot-otot serta saraf-sarafnya, sehingga Aryo Saloka dapat mempergunakan segenap tenaganya dalam lontaran-lontaran kekuatan tanpa dipengaruhi oleh penggunaan tenaga cadangan di dalam tubuhnya sendiri. Apalagi kini ia di tangannya telah tergenggam tombak sifat kandel yang dapat melipat gandakan kemampuannya melawan Uling Putih itu. Dalam keremangan cahaya bulan nampaklah gulungan sinar putih melingkar-lingkar mengerikan yang seolah-olah sedang berusaha untuk melanda sinar yang menyala kebiru-biruan. Itulah cahaya tombak Nyai Bancak. Namun sinarnya yang kebiru-biruan itu selalu berhasil menghindarkan dirinya, dan bahkan sekali-kali dengan dahsyatnya menyusup langsung ke pusat gulungan sinar putih itu. Dengan demikian maka nampaklah betapa Aryo Saloka dapat mengimbangi lawannya dengan baik. Bahkan kemudian Uling Putih terpaksa memeras keringat habis-habisan untuk dapat mengimbangi permainan tombak bertangkai pendek sependek tangkai pedang yang digerakkan oleh tangan yang kokoh kuat dan terlatih baik. Dengan demikian pertempuran itu menjadi semakin sengit, dan sejalan dengan itu perhatian Endang Widuri pun menjadi semakin terikat. Ia menjadi semakin kagum atas ketangkasan Aryo Saloka. Kalau beberapa saat yang lalu ia pernah berlatih bersama-sama dengan anak muda itu, maka sekarang dengan penuh keberanian ia melihat Aryo Saloka telah melangkah jauh ke depan. Pada waktu Aryo bertempur melawan Sawung Sariti pun tenaganya masih belum sedahsyat sekarang ini. Tetapi ia tidak tahu bahwa di dalam tubuh Aryo baru saja terdapat beberapa perubahan tata nadi yang
sangat menguntungkannya. Tapi karena keasikannya melihat pertempuran itulah, maka ia sama sekali tidak menduga bahwa uling kuning telah menjadi semakin dekat di belakangnya. Maka tiba-tiba saja dirasanya sepasang tangan yang kuat telah memegang kedua belah lengannya. Dengan demikian Nindang Widuri menjadi terkejut sekali, sehingga tanpa disengaja ia memekik kecil. Saat itulah yang memang ditunggu-tunggu oleh kedua uling bersaudara itu. Sebab dengan demikian mereka mengharap Aryo akan menjadi lengah, dan apa yang mereka harapkan itu benar-benar terjadi. Aryo terkejut mendengar suara Widuri, tetapi ia tidak menjadi lengah karenanya. Untuk dapat mengetahui keadaan gadis itu, Aryo Saloka melompat sejauh-jauhnya ke belakang. Meskipun demikian, karena perhatiannya sebagian terampas oleh peristiwa lain, maka terasalah sebuah sengatan pedih di pinggangnya. Ternyata sekali lagi uling putih berhasil mengenainya dengan cambuknya yang sangat berbahaya. Terdengarlah Aryo berdesis menahan sakit. Meskipun demikian, ketika jaraknya telah menjadi agak jauh dari lawannya, ia sempat juga memandang ke arah Widuri yang berdiri tidak begitu jauh dari titik perkelahian itu. Tetapi yang terjadi kemudian sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh sepasang uling dari Rawa Bening itu. Luka di pinggang Aryo itu ternyata telah membakar semangat Aryo lebih dahsyat lagi. Dengan menyeringai menahan pedih, ia menggeram penuh kemarahan. Meskipun demikian, otaknya masih dapat bekerja dengan baik. Ia tidak mau terlibat dalam pertempuran yang liar. Uling kuning yang berhasil menangkap Widuri tanpa diketahui sebelumnya agaknya menjadi menyesal sekali. Ketika ia memegang lengan gadis itu terlalu berhati-hati, seperti seorang yang memegang sebuah permainan ringkih, sehingga ia takut merusakkannya. Tetapi ia sama sekali tidak menduga bahwa gadis kecil itu tidak ubahnya sebagai seekor lebah kuning yang manis namun sengatnya sangat berbahaya.